Ya, terima kasih Pak Wahyu. Saya Idris dari Gunung Kidul. Baik. Kemarin pas perkenalan menyampaikan bahwa salah satu motivasi saya datang ke sini itu pengen mentasarufkan program kami dari Dana Zakat Infak Sodakoh kepada masyarakat yang selama ini kita kasihnya dalam bentuk sembako. Tetapi saya tertarik dengan adanya konsep 1005 dan khususnya pada sawah kreatif. Betul. Karena di Gunung Kidul airnya sangat susah, kemudian mereka sebenarnya punya tampungan air, tetapi itu cukup untuk minum saja. Minum dan mandi ya. Minum dan mandi, tapi air limbah mandi itu terbuang tidak dimanfaatkan. Saya tadi, Mas siapa tadi? Yang Pak Nur itu tadi kan menyampaikan itu limbah masyarakat air sabun itu juga masuk ke sawah. Nah, pertanyaan saya, apakah sawah kreatif itu pun bisa menggunakan air dari limbah rumah tangga? Gitu. Baik. Siap. Pernah tahu limbahnya dapur? Air limbahnya dapur pernah tahu enggak? Serius. Di limbahnya dapur itu ada keraknya enggak? Ada. Gumpal atau tidak? Semua sabun yang Bapak Ibu gunakan ketika terkena namanya asam, dia akan menggumpal. Terus setelah gumpalan itu airnya jadi air bersih atau air kotor? Saya ulangi. Yang ditakutkan orang kan sabun. Betul kan? Tahu enggak bahannya sabun buat sabun itu apa? Minyak dan soda api. Betul ya? Soda api ditambah lemak diaduk jadi satu, jadi panas, itu jadinya sabun. Nah, sabun ini kekalahannya dia adalah ketika dia ketemu dengan cuka, dia akan hancur. Tetapi ketika air ini menjadi asam, dia tertahan, dia menggumpal, jadinya keju. Pernah tahu keju? Keju itu berasal dari apa? Susu. Supaya dia menggumpal diberi cuka. Jadinya itu. Tahu. Cara buat tahu bagaimana? Lemak dicampur dengan cuka. Lah, cuka ini buatkan bak kontrol. Nanti ngumpul di sini, Pak, lemaknya. Dia akan ngumpul sekali. Keras, warnanya kuning agak putih. Untuk apa cuka ini? Cuka ini sulit tercerna. Tetapi kandungan utamanya dia adalah lemak dan kapur. Ini kita pakai untuk apa? Untuk pupuk. Bahannya. Nah, air yang keluar jadi air bersih. Ini yang Bapak buatkan sawah palsu gitu toh? Boleh. Tapi tolong jangan nyebut organik biar tidak dimarahi orang. Nanti kalau Bapak nyebut nama ini organik, wah ini dari limbah kok organik gitu. Jangan. Sudah sebut aja sehat. Oke, terus yang kedua begini. Kadang-kadang ada banyak organisasi. Kemarin dari Yatim Mandiri juga datang. Mereka kan punya santri sampai 500-an, mereka bingung bagaimana menghidupi santri supaya efektif. Dia punya donatur 50.000 orang. Nah, punya tanah luas juga di Sragen, di Sidoarjo atau di mana saya tidak tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan dana-dana yang ada? Yang pertama, yang paling penting Mas, buat yang kecil dulu. Konsep 1005. Ini kan kecil. Buat jadikan. Setelah itu panggil orang-orang diajari. Kita sedang menciptakan Bapak Ibu satu pondok pesantren besar. Yang saya hanya terima itu calon kiai. Kalau tidak pemimpin tidak boleh masuk. Kenapa kok begitu? Saya butuh militan-militan yang hebat. Yang kita taruh di tempat pelatihan kita. Karena apa? 1 tahun dia harus hidup di hutan. Tapi calon tokoh yang akan mengubah bangsa. Kita belajarnya lengkap dari 1005 ini, dari sayur, dari pangan,
dari kambing, dari ayam, karena terisolasi. Ini luas lahannya sekitar 100 hektar. Kita sedang persiapkan ke sana. Kenapa kita akan siapkan seperti ini? Saya minta tolong. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya minta tolong, di tempat ini jadilah tokoh, jadilah pemimpin, jadilah guru. Datangkan orang datang ke sini untuk belajar. Saya minta maaf, banyak pondok-pondok, saya minta maaf sekali, meluluskan orang-orang malas. Hidup kita bukan dengan berdoa, hidup kita harus dengan praktek. Kita tidak mungkin kok sembahyang sepanjang hari terus rezeki tahu-tahu turun dari surga. Belum pernah ada ceritanya. Pasti lewat orang dan lewat usaha. Kenapa kita harus membuat seperti ini? Kalau saya ekstrim bicara dengan para tokoh, saya katakan begini. Sudah bukan lagi waktunya kita cuma bicara tentang Tuhan yang ada. Sudah sekaranglah waktunya membuktikan Tuhan yang ada itu di bumi. Kita bisa ngajari Tuhan itu hebat, betul ya? Gusti Allah berkuasa semuanya. Kena generasi sekarang Bapak Ibu. Ada orang, Pak saya sudah puasa 40 hari, 40 malam. Saya sudah melakukan puasa Senin Kemis, usaha saya pas-pasan terus, pas butuh, pas enggak ada gitu tapi. Paham maksud saya? Akhirnya minta maaf. Ada enggak di hati terkecil muncul begini? Ini Tuhan ini betul-betul ada atau tidak? Fair. Mungkin kita yang kuat iman kita bisa berkata Gusti Allah betul-betul ada. Tetapi ketika kita di titik bawah, terkadang iman kita juga bisa hilang. Setuju atau tidak? Karena anak-anak modern, Pak, yang sekarang sosialis kapitalis membuat propaganda sedemikian rupa, mereka akan bisa berkata, oh Tuhan itu tidak ada. Saya yakin Tuhan itu ada. Karena itu saya butuh ciptakan pemimpin-pemimpin yang berani berkata, Gusti Allah itu betul-betul ada. Dengan bertani, kita mempertaruhkan iman kita. Kenapa kok begitu? Kita menyadari apa yang ada di dalam kitab itu benar. Kita bisa ngomongi banyak orang, Pak, tapi kalau kita tidak bisa praktek, katanya nol besar, Pak. Disinilah kita belajar memberi, disinilah kita belajar mengajar, disinilah kita belajar membangun iman saudara-saudara kita. Karena apa? Bisnis ini, Pak, bisnis pertanian ini, saya minta maaf ya, pernah dengar enggak di TikTok atau di YouTube atau di apa, Cina sampai buat matahari sendiri gitu? Pernah dengar? Dalam rangka apa? Dalam rangka dia sedang berkata manusia tidak butuh Tuhan. Ini loh saya bisa hidup sendiri. Pertanian dibawa ke arah sana. Semua dibawa ke arah sana. Bangsa kita, bangsa Indonesia yang tetap mempercayai bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang masih ada Tuhan di sini. Waktunya kita juga buktikan bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan menolong kita. Saya hidup sampai hari ini karena Gusti Allah saja. Saya bisa melakukan ini bukan kekuatan saya lagi. Saya sudah tidak punya kekuatan. Kalau mau pensiun Bapak Ibu, saya segera kepingin pensiun dini kalau boleh. Tetapi karena saya sudah yakin, saya dulu pernah belajar Bapak Ibu. Ketika saya dalam kondisi tidak punya apa-apa, saya menyerahkan hidup saya untuk bisa jadi berkah bagi Indonesia. Karena itu kita hati-hati kalau janji sama Tuhan ya. Tapi ketika saya sudah diberi ilmu, mungkin Bapak Ibu saya bilangi, ketika Bapak Ibu diberi kemampuan, nolong orang, diberi ilmu, senang atau tidak? Senang Pak awalnya. Tapi ketika di tengah jalan,
Kita juga manusia. Saya juga manusia. Ketemu rasa bosan, ketemu masalah, ketemu tekanan, ketemu dicemooh. Ketika kita berhasil juga kepingin sombong kadang-kadang. Padahal sombong musuhnya Gusti Allah. Betul atau tidak? Berarti ternyata kita bisa melakukan semuanya tanpa kita bisa memiliki semuanya. Hanya semangat itu yang buat saya tetap hidup. Jangan tanya, saya mikir senang kayak gitu. Akhirnya sekarang saya menyadari bahwa semua pemberian itu dituntut. Karena itulah saya selalu berbagi. Kenapa saya berbagi? Jelek loh motivasi saya. Jeleknya begini, semoga pinter, semoga Indonesia cepat makmur, jadi tugas saya selesai. Jelek atau enggak kalau begitu? Tujuannya supaya cepat selesai gitu. Kalau semua sudah saya ajari, siapa lagi yang diajari? Kan enggak ada kan gitu toh. Kalau semua sudah pinter, untuk apa lagi? Nah, semangat itu yang saya bangun. Saya minta tolong, Pak. Ini bukan bohong. Ini bukan cerita, ini realita kehidupan. Mulai dari 1005 ini, ajarkan. Buat santri sebanyak mungkin, buat murid sebanyak mungkin. Apa sih kepuasan kita ketika kita melihat orang-orang itu dari pekerjaan kita, dia merasakan manfaatnya. Saya kadang-kadang terharu ketika saya melihat baca di YouTube saya, orang komentar semua mendoakan. Dan itu alhamdulillah bagi saya. Itu yang buat saya kuat. Kan banyak sekali yang mendoakan itu kalau di channel YouTube saya. Itu yang menguatkan saya. Walaupun saya sendiri kadang-kadang tidak kuat. Loh, betul Pak, capek Pak. Tapi saya senangnya satu, Bapak Ibu lihat saya dari pagi ya. Saya kelihatan capek atau tidak? Setiap hari. Saya tidak pernah punya tanggal namanya tanggal merah. Karena saya tidak punya tanggal merah, karena itu saya tidak tahu hari, saya tidak tahu tanggal. Karena apa? Semua hari sama. Jadi yang harus saya lakukan bersyukur saja, diberi sehat. Sudah lebih dari 10 tahun ini hidup saya, keliling, ngajar. Mau ya? Besok kalau sudah punya ilmu, sudah pintar, tolong diajarkan ya. Baik, ada lagi pertanyaan Mas? Sudah jelas? Baik, mari Mas. Apa itu untuk musim-musim penghujan itu kalau di Oktober Januari? Iya. Apa Pak? Apa? Jadi gini, kalau pas musim penghujan tanamlah padi. Jatuhnya bulan biasanya. Bulan itu tidak mesti. Perkiraan antara ini. Ini kan kita dimasuk di El Nino, Mas. Saya ini curiga. Saya curiga. Hujan ini di Februari. Beras itu nanti perkiraan saya di 20.000. Karena itu saya kencengkan buat sawah kreatif. Minimal satu deh, keluarga kita masih bisa makan. Itu saja. Ekonomi bukan tambah baik tahun depan, tambah buruk. Karena itu perkuat diri, perkuat keluarga kita. Cukup untuk hidup, cukup untuk makan. Terus yang kedua investasi. Ternak itu tabungan. Supaya pada waktu ekonomi naik, kita sudah jadi pemimpin. Kalau prinsip saya satu, di saat sulit kita harus menabung. Kalau orang tidak ngerti, orang sulit kok nabung Pak, kan gitu toh? Apanya yang ditabung? Wong nabung cucian beras, nyangkul tanah itu nabung Bapak Ibu. Nabung yang bunganya 200-300% loh. 2-3 bulan, 1 bulan. Saya tunjukkan. Seandainya saya punya tanah cuma 500 meter. Ini saya buat konsep polybag ya. Kan banyak polybag ya. Itu konsep satu polybag itu harganya Rp1.000. Bukan polybagnya Rp1.000. Polybag harga 300, media anggap aja 200-300, tenaga kerja 200, benih 100. Rp1.000. Seandainya, nanti Bapak bolehlah. Kemarin boleh motong di situ. Ada yang datang peserta pertama kemarin? Ya, Pak. Lihat ya. Lihat. Waktu panen kangkung 1 rumpun keluar berapa? 1, berapa itu?
150 atau 200 gram atau? Hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo, masa tuh? 300 ya? 300 gram, betul ya? Oh, masa itu ya? Ya, 300 gram. Nah, yang kalau 1 kita kilo. bagi jadi kecil-kecil, jadep bisa enggak dijual 3.000 kira-kira? Bisa. 3 ikat bisa enggak itu kira-kira? Bisa kemarin tuh. Bisa toh? Bisa. Berarti anggap aja 3.000, kan gitu toh? Modal 1.000 dijual 3.000 untuk berapa? 2.000. Bank mana yang mau ngasih bunga 100% cuman 25 hari? Bang Kangkung. Bang Kangkung. Kemarin kita juga panen itu ya Pak Coy ya. Ya. Pak Coy kemarin ada berapa pohon kemarin ya? Dapat 19 kilo kalau tidak salah, betul ya? 21 apa 20? 21 atau 20 gitu ya. Anggap aja keluarnya kalau kita bagi 20 lah. Keluarnya 900 gram gitu ya Pak ya. Iya. 900 gram. Harganya Pak Coy sekitar 5.000 lah kemarin. Berarti dapatnya 4.500. Modal 1.000, 1 bulan dapat 4.500. Bank mana yang mau ngasih itu? Bang Coy. Artinya begini. Ketika kita investasinya kan belum hilang toh polybag-nya kan? Masih bisa dipakai lagi kan? Iya. Berarti itu pun modalnya kan sudah kembali, betul kan? Betul. Masih dapat untung 100 sampai 200%, betul kan? Betul. Nah, kalau kita lakukan ini sebenarnya adakah krisis di Indonesia? Enggak ada. Enggak ada namanya kelaparan di Indonesia. Loh Pak, kalau kangkung enggak laku buat pakan ayam, selesai. Karena itu saya minta tolong, betul Pak. Jadilah orang sukses, jadilah orang yang berhasil supaya punya murid, itu aja. Ayo, mari yang bertanya tadi.